Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semuanya, kembali lagi kita hadir di podcast Ngopi bersama dengan kawan-kawan KPU Kabupaten Tulungagung. Ini sudah episode yang keempat ya, yang kemarin belum simak yang episode 1 sampai 3, langsung aja dikunjungi channel KPU Tulungagung. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga ikut komen. Nah, hari ini kita masih berbincang soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sudah hadir bersama saya, ini ahli soal data ya, dari KPU Tulungagung, bersama dengan Mas Dewa Aditya. Selamat sore Mas Dewa. Sore Mbak Neng. Kabar baik hari ini. Sehat. Banyak kegiatan. Hari ini schedule-nya kemana aja Mas Dewa? Alhamdulillah. Tadi sempat ke Kemenak, terus persiapan buat besok kebetulan ada rapat koordinasi di provinsi untuk pemutakhiran data pemilih ini juga. Oke, pemutakhiran data pemilih. Ya. Ini masih terus dilakukan. Kemarin saya sempat berbincang dengan Mas Burhan ya soal apa saja sih kegiatan teman-teman komisioner ini kalau misalkan nggak ada pemilu dan pemilihan, ternyata ada banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Panjang banget, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa ini? Ya, hewan baru sih Mbak memang. Ini mainan baru nih. Mainan baru sih. Mainan baru stok lama ini. Mainan baru stok lama. Oke. Ya lumayan cukup lama karena pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri itu sebenarnya sudah dimulai di 2019 kemarin ya sebenarnya ya. Itu sudah ada, cuma memang secara apa ya? Secara sistem atau mungkin secara datanya pun itu juga akhirnya dari KPU sendiri, baik KPU provinsi maupun dari KPU RI, akhirnya menyempurnakan. Karena ketika di sebelumnya itu kita mencari sendiri data, untuk kita mutakhirkan. Otomatis akhirnya untuk mencari data pemilih ini mau tidak mau kita mencari data penduduk di Dukcapil masing-masing kabupaten kota. Untuk di periode ini, alhamdulillah dari KPU RI sudah MOU dengan Kemendagri bahwa ada kesepakatan antara KPU dengan Kemendagri untuk data pemilih ini atau data penduduk ini diserahkan ke KPU yang nantinya dimutakhirkan secara berkala. Jadi seperti yang kemarin kita sudah memutakhirkan data, diplenokan secara terbuka di triwulan kedua. Itu data dari Kemendagri yang sudah dimutakhirkan berdasarkan data pemilih di pemilu dan data pemilih di pilkada. Lalu kita mutakhirkan lagi. Nah, hari ini kita mutakhirkan data untuk yang jadi secara berkala dari Kemendagri itu mengeluarkan data kepada KPU. Yang ini untuk periode yang kedua ini sudah diturunkan per tanggal 2 kemarin ya. Yang dimutakhirkan oleh KPU RI dulu berdasarkan pleno terakhir di masing-masing kabupaten kota, lalu diturunkan ke provinsi dan kemudian diturunkan ke kabupaten untuk nanti dimutakhirkan lagi. Oke. Baik. Jadi ini untuk teman pemilih semuanya, pemutakhiran data berkelanjutan ini tidak hanya dilakukan satu kali. Berarti berkala ya, dilakukan secara berkala. Kemarin sudah diinformasikan tanggal 2 September ya? Tanggal 2 September itu sudah ada data turun dari Kemendagri ke KPU RI. Lalu yang untuk jadi pemutakhiran data itu kita plenokan per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, berkalanya itu ya? Di kabupaten kota, lalu per semester di provinsi, dan per tahunnya di KPU RI secara nasional. Nah, untuk di triwulan ketiga ini nantinya kita akan melaksanakan pleno itu rencananya di tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober pleno ya. Tanggal 2 Oktober plenonya. Kemarin KPU Tulungagung sendiri kami berinisiatif untuk berkoordinasi dengan DPMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu terkait untuk nanti
bagaimana kami bisa mengkerjasamakan dengan desa-desa ini apabila kami membutuhkan verifikasi secara faktual. Mungkin tidak banyak di masing-masing desa itu, mungkin hanya 10 orang yang perlu diverifikasi, tapi dengan sumber daya yang ada hari ini, keterbatasan yang ada, ketika kami harus verifikasi secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung ini mungkin ada 1.000 atau 2.000 data, itu kan cukup berat juga ya. Jadi makanya kami coba untuk berkoordinasi dengan beberapa instansi agar nanti bisa kita verifikasi secara langsung. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi berkala 3 bulan sekali ya. Yap. Ini teman-teman komisioner sekali lagi tetap bekerja. Alhamdulillah. Kalau kita ngomong tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ada yang masyarakat itu kadang bicaranya nyelekit ya ngomongnya ya. Ada yang bilang gini, itu mah cari-cari kerja aja KPU. Manfaatnya apa sih? Tujuannya apa? Goalsnya apa? Orang itu bisa dikerjakan nggak lama atau seperti apa? Mungkin masyarakat kita belum banyak yang paham seperti apa sih tujuan dari pemutakhiran data berkelanjutan. Goalsnya apa sebenarnya, Mas? Terkait pemutakhiran data pemilih sebenarnya, Mbak ya. Untuk sebenarnya secara general ya, itu secara general memang kesadaran masyarakat. Nggak usah jauh-jauh, saya sendirilah. Saya sendiri. Kesadaran terhadap data itu rendah. Sebagai contoh, mungkin saya dulu ketika barusan menikah itu untuk untuk mengganti data dari yang masih lajang ke menikah, itu nunggu anak saya pertama dulu lahir. Itu jangan-jangan ada tujuan lain kalau itu. Jangan dong. Jangan dong. Tapi memang benar, kesadaran masyarakat akan pembaharuan data ini sangat rendah. Di Tulungagung seperti itu. Sangat rendah. Sebagai contoh mungkin ya itu tadi ya, yang pertama saya sendiri. Lalu ketika kemarin kami ke Mandua karena kebetulan ada kerjasama untuk pendidikan demokrasi, kami sempat untuk ngecek DPT teman-teman yang baru menjadi pemilih pemula. 17 tahun. 17 tahun, baru 17 tahun. Nah, itu masih belum masuk ke DPT. Masih belum masuk ke DPT ketika dicek di cek DPT online. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kami diantisipasi oleh KPU jauh-jauh hari seperti ini dengan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Harapannya ketika nanti pemilu tetap akan ada pemutakhiran data pemilih dengan adanya pencocokan dan penelitian data, namun tidak se-chaos pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak se-chaos pemilu-pemilu. Jadi namanya data memang terus bergerak, Mbak ya. Data terus bergerak. Apabila nggak di-cut itu memang akan terus bergerak. Namun pergerakan data ini ketika tidak kita mutakhirkan secara berkelanjutan, itu akan sangat chaos sekali. Sebagai contoh mungkin hari ini data dari Kemendagri bahkan yang sudah diturunkan dan akan kita verifikasi hari ini, itu masih ada pemilih data di pemilih barunya Kemendagri itu yang ternyata sudah meninggal. Dan ini harusnya kan sudah tidak ada di daftar situ ya. Betul. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita mutakhirkan secara berkala. Gitu. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang misalkan meninggal, itu nanti akan dicoret datanya. Kemudian termasuk anggota Polri, TNI juga seperti itu ya. Betul. Termasuk juga yang baru usia 17 tahun. Nah, ini kalau untuk kemarin yang di Manduta ya, di Mandua Tulungagung, ini tingkat kesadarannya gimana mereka untuk memperbaiki atau memperbarui data? Nggak ada sama sekali atau sudah ada? Mungkin juga kalau untuk teman-teman mungkin Gen Z, Gen Alpha atau mungkin milenial terkait informasi itu kan bisa lebih cepat ya, walaupun memang kami akui juga dari KPU sendiri bagaimana kami bisa mensosialisasikan itu juga sangat terbatas sekali hari ini. Jadi bukan ketidakmauan sebenarnya, tapi kadang ketidaktahuan bagaimana
ketika kami masih belum masuk daftar pemilih agar bisa masuk. Nah, hal-hal seperti ini yang hari ini kita sosialisasikan juga. Oke. Gitu. Kurang lebih seperti Baik, itu. ini juga bisa jadi di beberapa sekolah kejadiannya hampir sama, mungkin seperti itu. Jadi tujuannya jelas, kalau data ini dimutakhirkan secara berkala, insya Allah nanti pada saat pemilihan datang, itu sudah tidak chaos gitu ya, karena sudah dicicil ini ya. Sudah dicicil. Sudah dicicil. Alon-alon bukan kredit loh ya ini. Masih kelingan angsuran. Baik, kita kalau berbincang soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, memang sebagai teman pemilih kita harus sadar juga kali ya untuk cek udah masuk apa belum, meskipun pemilu masih jauh seperti itu kawan. Dan yang menyelenggarakan, ini teman-teman KPU di kabupaten kota aja atau siapa penyelenggara dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Mas? Jadi sebagaimana tahapan di pemilu, setiap kegiatan atau setiap tahapan itu KPU ini kan sifatnya kan lembaga hierarkis, Mbak ya. Ya. Lembaga hierarkis, jadi seperti pemutakhiran data pemilih ini memang menjadi program dari KPU RI yang secara hierarkis diturunkan ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota. Jadi kegiatan ini atau tahapan ini memang secara nasional itu menyeluruh di seluruh Indonesia. Itu dilakukan dan dilaksanakan per 3 bulan sekali di kabupaten kota, seluruh Indonesia, dilakukan 1 semester sekali di provinsi, seluruh Indonesia, dan juga nanti rencananya itu mungkin sekitar akhir November atau awal Desember, itu kita akan ada namanya Tabrak Data Nasional. Tabrak Data Nasional. Tabrak Data Nasional. Ngeri banget ini namanya. Iya. Apa ini? Ya semacam laka lantas lah bagi data ya. Oh, bagi data. Bagi data. Okay. Bagi data karena kita akan Jadi ketika salah satu contoh ya, ada satu orang Tulungagung, ini tadi barusan dikonfirmasi, itu yang ganda, datanya ganda dengan provinsi lain. Di Nusa Tenggara kalau nggak salah tadi. Di Nusa Tenggara. Nah, datanya ada nama A di sana, ada nama A di sini. Nah, ini hal-hal seperti ini akan kita tabrakkan datanya. Kita tabrakkan. Di cross check ya. Di cross check. Nanti secara data kependudukan yang paling mutakhir di mana, yang up to date di mana, lalu secara faktualnya orang ini ada di mana. Kurang lebih seperti itu. Oke, biar nggak muncul data ganda. Ya. Itu yang ketemu, yang nggak ketemu bisa jadi ada lagi ya. Makanya dimutakhirkan begitu. Dimutakhirkan. Jadi harapannya ketika nanti pleno secara nasional itu data itu sudah clear. Sudah clear. Sudah clear setiap tahunnya. Sudah nggak ada lagi urusan kesalahan data. Harapannya seperti itu. Dan juga harapannya nanti ketika data ini sudah dimutakhirkan oleh KPU, kami bisa menyerahkan kepada Kemendagri untuk data ini bisa dimutakhirkan. Harapannya seperti itu. Dari tadi kita ngobrol pemutakhiran, data dimutakhirkan, terus ada pemilih yang baru. Teknisnya kayak apa sih kegiatan yang dilakukan teman-teman dalam pemutakhiran data ini, Mas? Teknisnya sih sebenarnya agak bisa dikatakan rumit, tapi juga bisa dikatakan simpel ya. Dikatakan rumit karena yang pertama, secara hari ini ketika tidak ada tahapan, itu secara sumber daya kami memang sangat terbatas sekali. Secara sumber daya kami terbatas sekali. Jadi tantangannya memang ada di situ. Tantangan dalam pemutakhiran data pemilih hari ini. Lalu bagaimana cara kami untuk bisa mengakali, quote unquote, mengakali dengan mengkerjasamakan dengan beberapa pihak. Salah satunya kemarin kami sudah koordinasi dengan DPMD. Itu tadi ya. Lalu ada beberapa data nanti yang akan kita koordinasikan dengan Lapas. Karena ketika di setiap tahapan pemilihan di Tulungagung ini ada TPS khusus di Lapas. Lalu
harapan kami ketika nanti kami sudah bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak tersebut, kami bisa menjalankan pemutakhiran data ini dengan lebih efektif dan efisien. Yang dimutakhirkan Mas apa? Kalau yang dimutakhirkan, jadi data yang dimutakhirkan itu hari ini kami dapat dari Kemendagri. Langsung Data dari sana DP4 ya, dari yang kemarin Kemendagri. ya. Jadi sebenarnya alurnya sama seperti pada waktu pemilu maupun pilkada. Cuma bedanya ketika pemilu maupun pilkada kami mempunyai sumber daya yang alhamdulillah bisa mencukupi. Hari ini ketika kami mendapatkan data untuk dimutakhirkan, pencocokan dan penelitiannya itu kami ada kendala dalam SDM. Sumber daya manusianya. Ada berapa nih SDM yang sekarang bekerja dalam pemutakhiran data ini, Mas? Apabila di keseluruhan pegawai KPU kurang lebih sekitar 35. Ini mereka bertugas untuk memutakhirkan data yang sudah diterima dari nasional tadi ya. Dari Kemendagri. Dari Kemendagri. Memang ada yang namanya pencocokan dan penelitian terbatas. Coklit terbatas atau Coktas lah. Coktas namanya. Pencocokan dan penelitian data terbatas. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, dengan berbagai kendala, akhirnya kami mencoba untuk melaksanakan Coktas atau pencocokan dan penelitian terbatas ini dengan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Termasuk tadi disebutkan Mas Dewa bersama dengan DPMD. Itu yang sudah dilakukan. Kemudian rencananya nanti koordinasinya akan ke mana saja, Mas? Hari ini kami tadi sudah ke Kemenak juga, ke Kemenak, lalu ke Dispenduk Capil jelas, Dispenduk Capil untuk terkait data, apakah data yang ada hari ini memang sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil juga. Lalu karena ada beberapa data invalid itu mungkin yang terakhirnya 000 gitu, atau mungkin kelahiran 1900 atau mungkin tanggal atau bulan lahirnya 00 mungkin kayak itu. Hal-hal data yang seperti itu perlu kami koordinasikan dengan Dukcapil juga. Jadi koordinasi terus dilakukan dengan OPD yang lain ya. Jadi KPU Kabupaten Tulungagung ini tidak bekerja sendiri. Berkoordinasi juga dengan DPMD, Kemenak, Dispenduk Capil, termasuk ke Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan rencananya kita mau ke sana juga. Karena selain pendidikan pemilih juga, pendidikan demokrasi juga, kami ingin juga untuk lebih bisa langsung kepada teman-teman pemilih pemula ini bagaimana nanti awareness terhadap apakah kami sudah masuk ke dalam DPT. Kurang lebih seperti itu. Lebih care untuk cek ya. Jangan hanya cek kesehatan atau cek status WA gitu. Cek status WA. Cek DPT juga harus ini ya dilakukan. Hasilnya yang untuk semester atau triwulan kedua ya ini ya? Kemarin triwulan kedua sudah. Ya. Lalu hari ini triwulan ketiga akan kita laksanakan untuk data-datanya itu akan kami rapatkan masih besok akan kami rapatkan di provinsi. Namun untuk yang triwulan kedua kemarin itu kurang lebih sudah ada sekitar 866.000 daftar pemilih di Kabupaten Tulungagung. Dan ini kemungkinan masih akan bertambah atau bisa juga berkurang atau berubah karena ada pemutakhiran ini ya. Itu mohon maaf kalau yang 866 itu di pilkada kemarin. Namun kalau untuk yang di pemutakhiran kemarin kurang lebih sekitar 876 atau 77. Jadi ada kenaikan tambahan pemilih di antara di pilkada dengan kita mutakhirkan di triwulan kedua kemarin. Itulah kenapa tadi tujuannya harus terus dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau masih ada yang bilang nyari-nyari nih kerjaan nih,
biar nggak dikatain nganggur gitu, enggak ya? Ya kalau nganggur kan justru lebih enak ya daripada Justru cari lebih kerjaan. enak, betul ya. Terima gaji beres kayak gitu. Tapi ternyata ini teman-teman justru karena SDM-nya semakin sedikit, Iya, benar. kerjanya juga masih terus dilakukan pemutakhiran data berkelanjutan ini. Yang kategori pemilih baru nih kayak apa sih, Mas? Untuk pemilih pemula itu kita memang yang 17 tahun, 17 baru 17 tahun, Baru 17 tahun. atau ini anggota TNI Polri yang barusan purna. Baru purna itu kita masukkan sebagai pemilih baru. Oke. Gitu. Jadi yang 17 tahun sama yang atau sudah mungkin purna. yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu sudah masuk DPT. Sudah masuk DPT. Sekalipun belum 17 tahun ya. Iya, karena sudah dianggap dewasa. Sudah dianggap dewasa karena sudah menikah Sudah tadi. menikah. Oke. Baik Mas Dewa, ini sebelum ke closing nih, mungkin ada tanggapan atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Neneng. Untuk teman pemilih semua, mohon untuk selalu bisa aware terhadap hak pilihnya masing-masing. Selalu cek DPT online, selalu cek terhadap DPT-nya apakah sudah masuk di daftar pemilih atau belum. Apabila memang masih belum masuk ke dalam daftar pemilih, silahkan bisa langsung untuk melaporkan kepada kami di KPU Kabupaten Tulungagung, baik secara online di Instagram maupun bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Tulungagung. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini yang Gen Z, Gen Alpha, milenial, ini yang maunya kan pengen lebih cepat, lebih gampang gitu ya. Info lebih lengkap, mau tahu wajahnya Mas Dewa kayak apa, jangan. Komisioner KPU itu kayak apa, kinerjanya seperti apa, ini semuanya diupload di situ ya. Ada di Instagramnya KPU Tulungagung. Kemudian juga jangan lupa subscribe channel YouTube dari KPU Tulungagung. Ini yang terakhir closing. Biasanya kan yang lain pakai pantun, pakai kata mutiara. Kalau Mas Dewa ini kan vokalis, nyanyi mungkin Mas. Enggak ya? Dredeg aku balik nyanyi. Iki keringetan aku sana. Meringet aku. Oke, closing statementnya hari ini Mas Dewa. Closing statementnya hari ini tentu jangan lupa selalu cek DPT-nya, selalu aware terhadap setiap data, entah itu data pemilih maupun data-data yang teman pemilih semua punyai. Karena data pribadi itu merupakan satu hari ini data merupakan satu berlian yang sangat berharga untuk kita semua. Itu mungkin. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Dewa, waktunya sangat luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan juga untuk teman pemilih semuanya yang juga lagi stay tune di channel YouTube KPU Tulungagung. Ini episode yang keempat. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya di podcast KPU Tulungagung. Ngobrol pendidikan demokrasi ya. Yang belum subscribe silahkan, yang belum menyaksikan episode 1 sampai 3 kemarin juga boleh. Mau tanya apapun di kolom komentar silahkan. Nanti akan dijawab oleh teman-teman dari KPU Tulungagung. Terima kasih, saya Neneng Cahya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.